Widih, pantes saja ini sepatu banyak banget di request sama kalian. Ini sepatu brand lokal yang dipakai oleh sang juara. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Ardiles AD2. Sepatu yang penuh sejarah karena sepatu ini digunakan oleh Abraham Damar-Grahita saat memenangkan medali emas SEA Games kemarin guys. Gokil banget, salah satu pemain yang fenomenal dan akhirnya sejarah terukir di Indonesia. Story-nya itu loh guys, yang menurut gue bener-bener menarik. Terlepas dari itu, kali ini kita bakal bahas detail mengenai sepatu ini. Dan sebelumnya, gue pengen bahas dari segi boxnya dulu, karena menurut gue boxnya cukup keren. Dan sepatu ini memiliki berbagai macam detail yang ditaruh. Dari strap, terus di bagian tangnya, di bagian samping, di sini ada tanda tangan Abraham Damar-Grahita dengan tulisan "With God, all things possible". Di bagian insole-nya juga kita akan mendapatkan insole yang match-match dengan tulisan yang berbeda juga guys. Juga dari segi colorway, sepatu ini tuh dikasih nama Sunrise yang memang bener-bener gokil banget sih. Perpaduan gradasi warna oranye ke kuningnya di sepatu ini tuh kelihatan bener-bener cakep guys. By the way, sepatu ini dijual dengan harga Rp649.800 dan thank you banget buat Ardiles yang udah ngirimin gue sepatu ini. Appreciated, gue super excited juga untuk nyobain sepatunya. Dan ngomong-ngomong, gue bakal kasih info kalian juga mengenai improvement yang ada di sepatu ini dibandingkan dengan versi AD1K yang kemarin guys. Gue ini udah sempet review sepatunya AD1K, cuma memang karena gue belum sempet bikin video performance reviewnya dan keburu sepatu ini udah rilis, gue bakal bahas juga sedikit mengenai performance review yang ada di sepatu ini dan apa yang gue suka implementasi yang dibedakan sedikit di sepatu AD2 kali ini guys. Sebenarnya kalau dari segi shape dan dari segi build sepatunya sendiri bisa terbilang cukup mirip, tapi gua ngerasa ada beberapa improvement, ada beberapa detail-detail yang sedikit ditweak sehingga sepatu ini memiliki beberapa fitur yang menurut gua lebih baik. Yang pertama yang gue cukup suka di bagian depan, di sini tuh udah ada fused layering material di bagian lateralnya dan ini udah diganti dibandingkan di bagian dalam seperti sepatu AD1K ini. Dan ini menurut gue ngebantu banget karena di versi AD1K gue ngerasa sepatu ini tidak memiliki lateral containment yang cukup kuat, terutama untuk melakukan gerakan-gerakan lateral guys. Jadi material yang ada di samping ini cukup stretchy dan di sepatu ini kita udah mendapatkan material fuse yang ini seharusnya menjadi bagian yang lebih kuat dan bisa mengkonten kaki gue dengan lebih oke. Ini merupakan salah satu poin plus yang gue temukan saat pertama kali ngeluarin sepatu ini dari dalam box. Selanjutnya juga yang gue rasa sedikit beda buildnya ada dari segi lacing system, dimana sewaktu gue pakai sepatu AD1K ini, gue juga ngerasa agak aneh kenapa lacing systemnya ini gak dibuat sampai bawah guys. Ini kalian bisa buka strapnya dan kalian bisa lihat nih, ini lacing systemnya cuma sampai sini aja. Dan gue waktu pakai sepatu ini gue kayak sempat mikir-mikir juga kenapa kok ya gak dibikin sampai bawah aja, padahal kalau dibikin sampai bawah ini harusnya bisa nambahin lockdown di bagian depan sepatu ini dengan lebih oke. Dan ternyata bener aja di sepatu AD2 ini mereka udah bikin lacing systemnya sampai bawah dan ini seharusnya bisa memberikan gue containment yang lebih oke saat menggunakan sepatu ini dibandingkan versi sebelumnya. Terlepas dari itu, dari segi build materialnya sendiri menurut gue sih cukup standar. Kita akan mendapatkan mesh di bagian material uppernya dan disertai ada beberapa fused layering material dan juga synthetic material di bagian samping hingga sampai ke bagian belakang dari sepatunya. Dari segi fitnya sendiri menurut gue sih sepatu ini fit true to size. Gue ngerasa cukup nyaman juga dari segi sizingnya. Dan terlepas dari itu, dari segi materialnya sendiri menurut gue memerlukan sedikit break in time tepat di bagian area depan sini. Di samping itu kita kali ini juga akan mendapatkan konstruksi di area ankle dan juga punuk kaki yang sedikit berbeda karena kali ini kita juga akan mendapatkan tang yang independen. Strapnya juga posisinya bisa dibilang agak dimundurin dikit dan di area heel ini kita juga akan mendapatkan Achilles pillow yang dibikin sedikit lebih tinggi guys. Salah satu bagian yang menurut gue agak concern di sepatu ini adalah sepatu ini tuh masih belum memiliki heel counter dan di sepatu ini tuh kita cuma akan mendapatkan material sintetik yang wrap sampai bagian belakang sepatunya aja. Gue tahu maksud mereka itu sebenarnya udah ngasih reinforcement juga di area ini dengan penggunaan material sintetik yang ada di bagian belakang, terus dengan adanya lockdown wings juga di bagian samping sama di bagian belakang dari midsole-nya ini juga dibikin agak naik. Tapi sepengalaman gue pakai sepatu yang versi sebelumnya, gue
ngerasa kuncian di area heel ini masih merupakan bagian yang bisa diimprove lagi. Terlepas dari itu, dari segi cushioning setupnya sendiri, sepatu ini masih menggunakan rapid cushioning system, which is ini merupakan cushioning setup yang sama seperti versi sebelumnya. Dari segi finishing agak beda dikit sih, tapi overall gue ngerasa ini cushioning yang cukup soft. Perpaduan antara Evons Plus, Neo Foam, dan Power Shock insole yang tebal berasa cukup nyaman sih buat gue. Sewaktu gue pakai sepatu ini, cushioningnya juga bukan merupakan cushioning setup yang memberikan cukup banyak court feel. Sepatu ini agak tinggi dikit, tapi dengan adanya stroller board dan juga insole yang sedikit lebih tebal, ini memberikan overall containment dan juga fit yang one-to-one saat gue pakai sepatu ini. Juga sedikit info, pas gue pegang gini, rasanya rapid cushioning system yang ada di sepatu AD2 ini sedikit lebih keras. Bukan yang signifikan gimana, cuma gue ngerasa kayak ya dipegang agak beda aja. Bisa jadi mungkin karena yang ini udah break in juga, tapi mungkin di satu sisi karena yang di bagian luarnya ini dikasih layering material lagi yang bikin finishingnya agak glossy gini guys. Untuk bagian traction-nya sendiri, sepatu ini masih menggunakan pola traction yang sama persis dengan versi sebelumnya AD1K, dimana sepatu ini menggunakan perpaduan antara herringbone pattern dan juga diamond pattern yang menurut gue implementasi rubbernya sendiri cukup tebal. Sewaktu gue pakai sepatu AD1K, gue ngerasa dari segi traction-nya sendiri cukup oke di lapangan yang bersih, tetapi kalau kalian main di lapangan yang berdebu, gue rasa traction yang ada di sepatu tersebut kurang begitu optimal guys. Gue cukup suka dengan implementasi rubber yang tebal karena ini bakal jadi salah satu opsi yang durable. Cuma untuk sepatu ini gue bakal tes lebih lanjut lagi gimana performance dari tractionnya guys. By the way, salah satu fitur yang gue cukup suka di sepatu ini, kalian tuh bisa lihat di bagian samping, di sini tuh udah ada outrigger yang terbilang cukup besar dan juga cukup kuat. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Ardiles AD2. Thank you so much buat Ardiles yang udah ngirimin gue sepatu ini. Thank you juga buat kalian yang udah nonton. See you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.